Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi kita. Ini adalah materi yang ketiga. Itu bicara tentang time value of money atau disebut juga dengan nilai waktu uang. Nah, kita tahu bahwa uang itu memiliki nilai. Nah, nilai berbeda dengan angka yang tertera di dalam uang ya. Nah, angka yang tertera di dalam uang atau lembaran mata uang seperti Rp1.000, Rp5.000 itu adalah nilai nominal dari uang tersebut. Nah, sementara yang nilai itu adalah apa yang bisa kita belikan dengan uang 1.000. Artinya misalkan dengan uang 1.000 kita dapat 2 permen, maka nilai itu adalah 2 permen. Nah, 1.000 itu adalah nilai nominal. Oke, bisa dipahami ya beda antara nilai dengan nominal rupiah. Oke. Nah, di dalam manajemen keuangan, kita akan bicara tentang nilai waktu uang. Kalau kita hubungkan dengan materi kita tentang manajemen keuangan, ada tugas fungsi dari manajer keuangan, atau misalnya kita lihat sebagai fungsi-fungsi dari manajemen keuangan. Nah, masih ingat? Kita ulang kembali. Yang pertama adalah kebijakannya tentang pendanaan, kebijakannya tentang investasi, dan kebijakan tentang pembagian dividen atau laba. Nah, apa fungsinya nilai waktu uang dengan 3 kebijakan ini? Nah, salah satunya adalah kita memperhitungkan, misal dalam kegiatan kebijakan dalam pendanaan. Nah, artinya adalah si manajer mencari dana lain di pihak luar, ya, bisa di bank, bisa kepada investor, untuk meminjam uang atau menggunakan dana itu untuk aktivitas perusahaan. Tetapi diingat, ketika kita meminjam, tentu tidak serta-merta uang itu hanya diterima saja. Ada konsekuensi suatu saat atau suatu periode kita harus membayar lunas kembali. Nah, itu yang kita sebut sebagai pinjaman. Nah, tetapi ketika misalnya uang yang masuk ke perusahaan itu yang digunakan operasional itu adalah sebagai modal atau setoran saham, maka ingat perusahaan punya kewajiban untuk membayarkan dividen atau membagi laba setiap tahun. Nah, kapan kita harus membagi laba, berapa harus kita berikan, sehingga nanti pada satu batas waktu di akhir kita bisa melunasi hutang-hutang tersebut. Nah, itulah yang kita sebut sebagai nilai waktu atau disebut sebagai istilah preferensi waktu. Ya, artinya adalah uang yang kita terima sekarang sebanyak 10 juta, itu kalau kita pakai dalam beberapa tahun, bisa saja uang 10 juta sekarang, itu di masa yang akan datang itu akan berubah nilainya. Ya, bisa bertambah, bisa berkurang, tergantung pada cara kita menyimpan uang tadi atau menggunakan uang tadi. Nah, kenapa seperti itu? Nah, itu yang disebut sebagai preferensi waktu ya, bahwa uang itu beda waktu, berbeda nilainya. Apa yang menyebabkan itu? Nah, ada beberapa alasan kenapa secara ekonomi uang itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Nah, sebagai asumsi menyatakan bahwa begini, preferensi waktu itu adalah menyatakan bahwa sejumlah uang yang tersedia saat ini untuk dinikmati lebih disenangi daripada baru tersedia dalam beberapa tahun yang akan datang. Artinya apa? Ketika kita punya uang sekarang sebanyak 10.000, maka kita bisa menikmati uang itu sekarang. Karena keinginan kita ada sekarang. Misal, kita mau beli nasi bungkus. Nah, ketika punya uang 10.000, kita langsung belikan nasi bungkus dan kita bisa menikmati nasi bungkus itu sekarang. Tetapi kalau misalnya gini, kita punya keinginan sekarang, mau beli nasi bungkus sekarang, tapi uangnya baru bisa kita terima itu 1 bulan lagi. Nah, apa yang terjadi? Keinginan kita tertahan. Nah, itulah artinya kenapa orang menginginkan ketika ada uang sekarang, maka mereka lebih menikmati dibandingkan dengan ada uang di beberapa tahun yang akan datang atau di periode yang akan datang. Nah, ada beberapa alasan juga kenapa uang yang sekarang itu lebih berharga dibandingkan dengan uang yang ada di masa yang akan datang, ya. Nah, itu disebabkan adanya 3 alasan. Yang pertama ada inflasi,
Kemudian ada alasan konsumsi, ada alasan risiko. Nah, kita lihat satu-satu. Kalau alasan inflasi artinya apa? Coba perhatikan pada saat Anda SD, harga satu permen itu kita bisa beli, bisa kita dapatkan itu dengan harga misal 250 atau misalnya mungkin lebih rendah dari itu ya. Kalau misalkan waktu saya SD tahun berapa? Tahun 90-an misalnya, itu harga satu permen itu bisa dapat Rp100 satu permen ya. Nah, kemudian coba hitung dari tahun 90 ke 2020 itu sudah berbeda tahun 20 tahun. Nah, coba bandingkan sekarang harga satu permen itu berapa? Nah, misal kita lihat 2.500 ya, atau satunya itu adalah 250. Bandingkan dengan harga yang kita dapatkan dulu itu ada Rp100 satu permen. Nah, artinya apa? Nilai yang kita dapatkan satu permen tetap sama, ya, tetap sama permennya, tetapi rupiah yang kita keluarkan, nominal rupiah yang kita keluarkan sudah berbeda. 20 tahun yang lalu kita mengeluarkan hanya 100, sekarang sudah meningkat menjadi 250. Ada peningkatan. Nah, itulah yang disebut dengan inflasi. Jadi apa inflasi itu? Rupiah yang kita keluarkan lebih mahal, ya, lebih besar dibandingkan pada nilai yang kita dapatkan. Maka itu terjadi inflasi kalau kita bicara makroekonomi ya. Nah, di dalam matematika ini kita juga akan mengistilahkan nanti inflasi. Nah, misalkan gini, lihat harga emas dulu berapa? Mungkin kita pernah dengar harga emas 300.000 ya, itu di tahun 2005 kalau nggak salah. Satu emas 300.000. Nah, sekarang coba bandingkan satu emas dengan nilai yang sama, Anda mengeluarkan uang berapa? Ya, sekarang emas sudah mencapai 2.500.000 ya, misalkan. Nah, artinya dari 300.000 naik menjadi 2.500.000 hanya dengan waktu 15 tahun bedanya. Nah, itu adalah efek dari inflasi. Ya, pengaruh faktor ekonomi. Ya. Nah, sehingga orang lebih menyenangi adalah kalau mau ada uang sekarang, punya uang 1 juta sekarang, kalau Anda mau membelikan kepada emas, boleh silakan. Ya. Nah, tapi dengan uang 1 juta Anda bisa beli emas hanya berapa emas gitu, atau mungkin setengah, mungkin nggak cukup ya setengah emas. Nah, itulah nilai yang Anda dapatkan. Jadi ada pengaruh inflasi tadi. Ya, kemudian alasan konsumsi seperti yang saya contohkan tadi. Mau beli nasi sekarang, punya uang sekarang, bisa kita konsumsi sekarang. Ya, kita nikmati sekarang. Tetapi kita mau nikmati sekarang tapi uangnya nggak ada, maka alasan konsumsi juga tidak bisa kita dapatkan. Ya. Kemudian yang ketiga alasannya adalah risiko. Ya. Kita mau sekarang makan nasi dengan 10.000 rupiah, ya kan? Kita bisa nikmati sekarang. Ya. Kemudian ada faktor risiko. Misal ini, kita akan terima uangnya 1 minggu lagi. Padahal keinginan kita maunya sekarang. Apakah kita yakin 1 minggu lagi itu kita akan benar-benar menerima uang? Belum tentu ya. Kita nggak tahu apakah yang terjadi, apa yang akan terjadi sama kita 2 hari ini atau besoknya atau besoknya lagi, kita nggak tahu. Nah, ini yang disebut sebagai alasan risiko karena kehidupan itu penuh dengan ketidakpastian. Ya. Nah, sehingga orang terutama orang bisnis, mereka lebih menyukai pada informasi yang pasti-pasti. Ya, mereka tidak mengenal mungkin ya atau masa depan akan mungkin terjadi, ini belum. Ya, mereka tidak menginginkan itu. Mereka inginkan hal yang pasti-pasti. Nah, inilah yang disebut sebagai preferensi waktu yang harus kita pahami di dalam konsep time value of money. Nah, manajer keuangan dalam hal ini dia mempertimbangkan keputusannya apakah investasi ini diterima atau tidak. Ini dalam hal investasi ya. Apakah nanti pinjaman ini diterima atau tidak. Nah, ini dalam hal pendanaan. Apakah nanti laba ini diberikan Rp1.000 per lembar saham atau Rp1.500 per lembar saham. Ini perlu penilaian ya. Nah, berapa nilai sebenarnya? Nah, itu harus dipertimbangkan oleh manajer keuangan.
Maka nilai uang merupakan dasar untuk, nah ini adalah beberapa aktivitas dalam manajemen keuangan. Yang pertama itu adalah menghitung harga saham. Nah, maka nilai uang diperhatikan, ya. Kenapa orang memutuskan saat ini harus membeli saham? Kenapa orang memutuskan saat ini harus menjual saham? Nah, karena mereka menilai uang itu menilai perusahaan itu ada waktunya, ya. Misalnya gini, ketika kondisi sekarang, ya, perusahaan A bergerak di bidang telekomunikasi misalnya. Nah, mereka membeli atau harga saham dari perusahaan telekomunikasi sekarang misalnya harganya 5.000. Nah, kalau Anda prediksi ke depan bahwa perusahaan ini akan bagus, ya, karena perkembangan teknologi, karena pandemi yang ada sekarang, berarti si investor berpikir bahwa harga saham ini suatu saat akan naik. Maka dia menganggap nilai 5.000 yang ada sekarang itu adalah harga murah. Maka keputusannya adalah membeli, ya, karena mereka membeli adalah pada saat harga yang murah, menjual pada saat harga yang mahal, gitu ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Kenapa mereka harus menjual suatu perusahaan? Karena mereka berpikir ke depan perusahaan ini tidak akan banyak diminati, tidak akan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat karena produknya juga tidak banyak terpakai, ya. Maka sebaiknya hari ini mereka menjual. Kenapa? Karena berpikir di waktu yang akan datang harganya akan turun, ya kan? Nah, ini adalah hal yang kita harus pertimbangkan nilai uang dalam menghitung harga saham. Begitu juga dengan menghitung harga obligasi, karena obligasi itu juga diperjualbelikan. Jadi keputusan membeli ataupun menjual, nah berdasarkan nilai tadi, ya. Kira-kira ke depan harga obligasi ini mau naik atau tidak? Kalau mau naik, kita beli sekarang. Tapi kalau kita berpikir obligasi ini akan turun harganya nanti, maka kita jual sekarang, ya. Nah, kemudian memahami metode net present value. Nah, biasanya ini metode net present value adalah ketika kita melakukan investasi. Nah, nanti satu poin unit bahasan kita juga akan membahas tentang apakah investasi ini diterima atau tidak, itu menggunakan metode net present value nanti. Ya, kemudian melakukan analisis komparatif antara beberapa alternatif. Nah, misalnya gini, kita punya uang sekarang 600.000, ya kan? Terus bandingkan apakah sama uang 600.000 sekarang dengan 600.000 10 tahun lagi. Nah, bagaimana kita membandingkan? Maka kita harus membandingkannya nilai itu ke sekarang, sama-sama sekarang. Jadi 600.000 yang 10 tahun lagi itu kita nilaikan sekarang. Ya, itu yang disebut dengan nanti present value. Nah, bandingkan dengan 600.000 yang ini. Nah, apakah nilainya sama atau berbeda? Ya. Nah, atau misalnya kita sama-sama membandingkan di masa yang akan datang, ya. 10 tahun lagi 600.000. Nah, 600.000 sekarang 10 tahun lagi yang akan datang itu berapa nilainya? Nah, itu baru bisa dibandingkan. Nah, itu yang disebut sebagai nilai analisis komparatif, ya. Membandingkan sesuatu itu harus pada waktu yang sama. Tidak boleh membandingkan itu pada waktu yang berbeda, ya. Perhitungan bunga atau tingkat bunga keuntungan, ya. Ini juga harus lihat waktunya, kapan. Jadi membandingkannya itu atau menghitungnya itu adalah di satu waktu. Oke. Kemudian perhitungan amortisasi hutang. Nah, apa yang disebut sebagai amortisasi adalah cicilan hutang. Jadi kita menghitung berapa cicilan hutang yang harus kita bayarkan per periodenya. Ya, nah ini juga menggunakan konsep nilai uang nanti. Oke. Nah, berikutnya apa hubungan nilai waktu uang dengan kebijakan investasi? Nah, ini ada beberapa yang kita lihat. Yang pertama, kebijakan investasi akan terkait masa yang akan datang. Tetapi dalam penilaian, menguntungkan tidaknya akan dilaksanakan pada saat sekarang. Ya, nggak mungkin ya kita mau investasi dalam sebuah usaha, tapi usahanya udah jalan duluan, baru kita hitung. Kan nggak mungkin ya. Pasti kita mempertimbangkan itu sekarang. Sebelum usaha itu dimulai, harus kita pertimbangkan dulu. Kira-kira di masa yang akan datang, apakah investasi ini menggunakan atau tidak, ya. Maka penilaian itu kita tarik sekarang. Jadi harapan penjualan kita, harapan pendapatan kita di masa yang akan datang, misalnya tahun 1 misalnya dapat untung
50 juta, tahun kedua dapat untung 60 juta. Nah, 60 juta atau 50 juta di masa yang akan datang itu kita hitung sekarang karena keputusannya harus dihitung sekarang. Nah, inilah kebijakan investasi itu. Nah, kemudian dengan demikian terutama penerimaan bersih dari pelaksanaan investasi yang akan datang yang akan diterima pada waktu yang akan datang harus dinilai sekarang apakah penerimaan sekali atau berangsur-angsur dengan menggunakan perhitungan tadi ya. Nah, berapa nilainya itu ditentukan sekarang ya. Nah, kemudian ada lagi penerimaan pada waktu yang akan datang pada dasarnya adalah net cash flow ya dari pelaksanaan investasi yang terdiri dari. Nah, ini kita bicara tentang nilai masa yang akan datang ya. Kalau tadi kita bicara bahwa investasi itu dinilai sekarang, berarti dinilaikan ke sekarang, waktunya sekarang ya. Biasanya nilai sekarang itu poinnya itu adalah 0, waktu 0 ya. Tapi kalau waktu yang akan datang, misalnya 1 tahun yang akan datang berarti N1, 2 tahun yang akan datang berarti N2, seperti itu. Nah, bagaimana kita menghitung nilai yang akan datang? Nah, sebenarnya dia adalah nilai bersih dari investasi yang terdiri dari yang mana? Yang pertama, ada biaya proyek investasi awal. Ya, kalau kita melakukan investasi awal, atau misalnya kita mau buat usaha pisang goreng misalnya, investasi sekarang berapa nilainya? Nah, itu adalah uang yang kita keluarkan sekarang kondisinya. Ya, nah 1 tahun yang akan datang proyek berjalan. Ya, kita jual gorengan. Berarti 1 tahun ke depan kita punya pendapatan. Nah, itu yang disebut sebagai net cash flow atau cash outflow selama proses investasi berjalan. Jadi ketika investasi berjalan, itu bisa saja nanti pendapatan yang kita terima, bisa saja biaya yang kita keluarkan. Ya, jadi ada kalau pendapatan yang kita terima itu nilainya positif, kalau negatif, ya artinya adalah kita rugi atau biaya yang banyak kita keluarkan. Ya, nah kemudian ada juga nilai residu dari proyek investasi yang bersangkutan. Nilai residu ini artinya adalah nilai sisa. Misal kita buat tadi misalnya usaha pisang goreng, kita punya gerobak ya. Nah, kita pakai gerobak itu selama investasi kita 5 tahun. Berarti investasi berjalan kita 5 tahun. Di akhir 5 tahun, ya, kalau misalnya kita mau tutup, maka gerobak tadi harus kita jual. Nah, itulah disebut sebagai nilai residu. Ya, berapa perkiraannya nilai residu itu 5 tahun lagi kira-kira. Tetapi kita hitung sekarang. Ya. Nah, kemudian ada cash flow dan cash outflow lain-lain di luar proses pelaksanaan proses investasi. Nah, ini bisa saja terjadi, ya. Nah, tetapi semua aliran kas, semua aliran uang yang dilakukan di dalam investasi atau di dalam usaha ini harus kita hitung, ya. Uang masuk yang pendapatan itu dinilaikan positif, tapi uang keluar atau biaya atau pengeluaran itu kita nilai sebagai negatif. Ya, nanti berapa nilai yang harus kita hitung. Nah, dalam mata kuliah ini nanti kita akan membahas ada istilahnya future value, present value, anuitas, amortisasi hutang, perpetuity, dan effective annual rate. Ya, kalau future value kita bicara nilai masa depan, future, present berarti sekarang, berarti nilai sekarang. Nah, anuitas ini kita bicara tentang bagaimana kita memberikan setoran per periode, ya bisa setoran sebagai tambahan dia sebagai tabungan atau malah biaya yang kita setorkan secara bertahap, ya. Kemudian amortisasi hutang turunan dari anuitas dia, perpetuity turunan dari anuitas juga, kemudian efektif annual rate. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Oke, sekarang kita masuk pada konsep yang pertama, future value atau nilai masa yang akan datang. Ini artinya adalah kita menanamkan atau memiliki sejumlah uang sekarang, tetapi kita hitung di masa yang akan datang. Misal, kita punya uang sekarang 10 juta, ya 10 juta. Terus kita tabungkan ke dalam tabungan, maka setiap tahun kan kita dapat bunga ya. Berapa uang kita setelah 5 tahun? Berapa uang kita setelah 10 tahun? Ya. Nah, itu yang disebut sebagai konsep future value. Nah, yang perlu kita ingat,
Untuk penghitungan konsep nilai waktu uang, kita menggunakan konsep bunga anuitas, ya, berbeda dengan konsep bunga sederhana. Coba ingat lagi pelajaran yang dulu. Konsep bunga majemuk, bunga yang uang yang sudah diberikan bunga di tahun 1, itu dikumpulkan di tahun kedua, dia digabungkan dan dibungakan kembali. Ya, itu yang disebut dengan bunga majemuk, atau dalam istilah dalam beberapa buku mengatakan bunga berbunga, ya. Nilai yang uang kita yang sudah dibungakan kemudian dibungakan kembali. Nah, itu yang disebut sebagai bunga majemuk. Nah, sehingga dalam formulanya dia akan berpangkat, ya. Future value N pada waktu ke N, nah misal ke faktual 5 tahun, berapa uang kita sekarang dikali dengan ini namanya adalah kompon faktor. 1 ditambah berapa tingkat bunganya atau berapa tingkat bunga pengganda uang kita tadi dipangkatkan dengan N. Ya, misalkan uang kita 10 juta dibungakan 10%, maka yang menjadi pengganda uang kita adalah 10%. Maka itulah disebut sebagai I. Ya, misal ini dalam hal tabungan yang tadi ya. Kalau misalnya dalam hal investasi usaha misalkan, saya investasi 10 juta dalam usaha gorengan, saya belikan gerobak, saya belikan kebahan misalnya ya. Dan saya memperkirakan keuntungan usaha itu ada misalnya 15%. Maka I saya berapa? Nah, keuntungan yang kita gambarkan tadi itu juga adalah I di sini ya. Karena dia pengganda uang kita nanti, ya, penambah uang kita nanti. Maka I itu bisa saja nanti tingkat bunga tabungan, bisa saja dia nanti tingkat keuntungan, atau bisa saja dia nanti kalau kita arahkan ke ekonomi, makroekonomi, dia juga bisa dikatakan inflasi, ya, tingkat inflasi. Nah, itu I. Nah, kita lihat di sini feature FV, ya, nilai masa yang akan datang periode N, PV, present value, atau nilai yang uang yang kita investasikan sekarang. Ingat ya, present adalah sekarang, berarti uang itu dinilai sekarang. Ya, present value. I adalah tingkat bunga atau tingkat keuntungan. N adalah jumlah periode dibungakan. Perhatikan ya, N itu adalah jumlah periode yang dibungakan. Kalau dia dibungakan per tahun, maka N-nya 1. Ya, kalau dia dibungakan per bulan, nah maka N-nya berapa? Per bulan selama setahun. Berarti berapa? N-nya 12. Ya, perhatikan nanti untuk N ini. Nah, 1 tambah I pangkat N ini adalah kompon faktor atau disebut dengan faktor pengganda dari uang kita tadi. Nah, sebagai contoh. Misalkan Tuan Amir menyimpan uang di bank 10 juta. Ya, tingkat bunga 18% per tahun. Berapa nilai uang itu pada akhir tahun kelima? Perhatikan tingkat bunganya per tahun, maka penggandanya per tahun. Ya, maka future value adalah 5. Ya, karena dia 5 tahun, maka dia per tahun, makanya 5. Present value 10 juta, ya kan? 1 ditambah I-nya berapa tadi? 0,18 atau 18%, maka N-nya 5. Ya, 5 tahun dia per tahun, maka N-nya 5. Nah, sehingga pangkatnya 5, kita jumlahkan di sini 10 kali 1,8 pangkat 5 kita dapatkan 2,2878 dan seterusnya ya. Nah, nanti dalam kalkulator jangan Anda genapkan, biarkan angka ini banyak, langsung dikali 10 juta. Sehingga dapatlah angkanya 22877 sekian sampai ke belakang. Ya. Oke, bisa dipahami menghitung future value. Nah, bagaimana kalau misalnya seperti saya bilang tadi bahwa kalau bunganya tidak dibayarkan per tahun atau per bulan misalnya, maka kita akan bicara tentang M. Ya, M itu apa? Berapa bunga atau berapa kali bunga dibayarkan setiap tahun. Itu M. M adalah berapa kali bunga dibayarkan setiap tahun. Kalau bunga dibayarkan per bulan, maka M 12. Kalau bunga dibayarkan per semester, maka M 2. Ya. Kalau bunga dibayarkan per triwulan, berarti setiap 3 bulan. Kalau dalam 1 tahun itu ada 12, setiap 3 bulan berarti 3, 3, 3, 3.
Berarti ada 4 kali dalam setahun. Maka M adalah 4. Begitu seterusnya. Bisa dipahami? Nah, maka rumusannya adalah PV 1 ditambah I. I dengan asumsi ini tingkat bunganya per tahun ya. Dibagi dengan M kalinya, dipangkatkan dengan M kali T. Nah, misalkan nanti M-nya per bulan. Maka M12, kalau kita mau menghitung waktunya future value itu 2 tahun, berarti kali 2. Oke, nah ini rumusannya. Kita lihat dengan contoh. Ya, misalkan dengan contoh yang tadi, kita katakan tiap triwulan. Triwulan tadi berapa? M-nya 4 ya. Oke, future value N. N-nya 4 ya. Berarti kalau kita bicara 5 tahun, berarti 5 dikali 4, berarti 20. Maka N-nya nanti di sini FVN 20 sama dengan 10 juta dikali 1 tambah 0,18, ini bunga per tahun, dibagi 4 karena M-nya 4, pangkat. Nah, boleh kebalik ya, 5 kali 4. 4 ini adalah M, 5 adalah T. Atau 4 kali 5, boleh kebalik ya. Nah, sehingga didapatkan hasil, dijumlahkan dulu yang ini, dibagi dulu, baru dijumlah 1,045 pangkat 20. Dihasilkan segini dikalikan dengan 10 juta. Oke, bisa paham? Ini kalau dia adalah penghitungan bunga tidak dalam 1 tahun, maka rumusan ini yang kita pakai. Oke, untuk latihan silahkan ini dikerjakan untuk memahami tentang future value. Nah, kebalikan dengan future value ada lagi namanya present value. Kebalikan ya, kalau Anda punya rumus yang tadi tinggal dibalik rumusannya atau dipindahkan. Yang tadi PV-nya ada di sini, sekarang keluar dia. Ya, PV sama dengan FVN dikali 1 per. Di bawah ya, 1 tambah I pangkat N, seperti itu. Nah, dibalikkan saja dia. Nah, kayak ini dia ya, bentuk ini menjadi seperti ini dia nanti. 1 per 1 tambah I pangkat N. Ini namanya diskon faktor. Artinya apa? Kalau dilihat di sini, uang kita di masa yang akan datang, kalau kita mundurkan sekarang, berarti posisinya mundur ya, waktunya. Misalnya 10 tahun yang akan datang, uang kita 10 juta. Berapa uangnya sekarang? Berarti mundur. Maka itu biasanya nilainya akan lebih kecil. Ya, nanti Anda bisa cek. Present value-nya nilai sekarang, ini FVN adalah nilai yang akan datang, I adalah tingkat diskonto, sama aja ya dengan tingkat bunga yang kita pahami tadi. N adalah lama waktu atau periodenya, periode bunga, ini adalah diskon faktor. Oke, kita coba dengan contoh. Tentukan berapa nilai uang yang diterima 10 tahun yang akan datang, 5 juta. Berarti 5 jutanya 10 yang akan datang. Ya, berarti dia adalah future value. Tingkat diskonnya atau tingkat bunga itu, nah kenapa diskon? Karena dia mundur ya, makanya terdiskon 12%. Nah, sehingga didapatkan N-nya 10 dibagi nanti maka didapatkan 1.609 ya. Nah, kalau misalnya dia tidak dibungakan per tahun, sama juga halnya dengan yang tadi. I-nya dibagi dengan M pangkat N, cuman dia di dalam per, ya, di bawah posisinya. Oke, bisa dilihat dengan contoh, silakan. Nah, ini contohnya. Ini P0 pada posisi sekarang ya, PV. 5 juta, 1 per. Nah, seperti ini hitungannya jadinya. 0,12 bagi 12, karena dia hitungannya per bulan. Ya, dia tiap bulan maka M per bulan. 10 kali 2. Nah, silahkan dihitung sehingga didapatkan 1,5. Silahkan berikutnya kerjakan latihan ini untuk memantapkan pemahamannya. Step yang ketiga dalam time value of money ada namanya anuitas. Nah, kita pahami sama-sama anuitas ini dia adalah pembayaran atau penerimaan secara berturut-turut dengan jumlah uang yang sama selama periode tertentu. Beda dengan future value atau present value yang tadi. Kalau yang tadi, dia adalah apa? Uang kita sekarang berapa 10 tahun lagi? Atau uang kita 5 tahun yang akan datang berapa sekarang? Jadi dia langsung ya, loncat. Tetapi kalau anuitas, dia adalah pembayaran
yang ada serinya, ada periodenya. Sehingga anuitas itu dia punya karakteristik atau ciri. Yang pertama, jumlah pembayaran atau penerimaan. Jadi ada pembayaran atau penerimaan yang kita lakukan setiap periode. Ya. Nah, jumlahnya itu sama. Misal seperti kita bayar uang kas. Setiap bulan kita bayar uang kas Rp1.000 misalnya ya. Nah, Rp1.000 sama setiap bulannya. Nah, itu disebut sebagai anuitas. Kemudian jarak periodenya ini juga sama. Ya, artinya tiap bulan. Berarti rutinitasnya tiap bulan. Nggak bisa, misalnya sekarang sebulan ini kita bayar, bulan besok tidak bayar, bulan ketiga baru bayar, nah itu bukan anuitas namanya. Tapi dia rutin, ya, periodenya sama. Kemudian perlakuan tingkat bunganya, misalkan kita melakukan pembayaran atau penerimaan itu selama 5 tahun. Setiap bulan, rutin. Nah, berarti selama 5 tahun tadi tingkat bunganya sama. Nah, itu juga disebut sebagai anuitas. Tapi kalau misalnya gini, dia 5 tahun pembayaran sama, tapi setahun pertama itu bunganya 10%. Ya. Tahun ketiga 45 itu bunganya 15% misalnya. Nah, kan berbeda ya. Maka kalau seperti itu, selama 5 tahun itu dia bukan anuitas. Tapi kalau misalnya kita pilih 2 tahun pertama bunganya 10%, sama. Maka 2 tahun itu adalah anuitas. Tahun ketiga 345 dia juga bisa disebut sebagai anuitas, ya. Tapi dengan 3 tahun itu saja. Tapi kalau digabungkan dia 5 tahun, dia bukan lagi sebagai anuitas. Bisa paham ya bedanya? Nah, inilah ciri atau karakteristik dari sebuah anuitas. Nah, maka karena ada pembayaran per periode, ada penerimaan per periode yang kita lakukan, maka anuitas itu dibagi dua ya, tergantung kita membayarnya. Misal seperti ini, Anda pernah membayar uang kos ya, tempat kos misalnya, tiap bulan kan Anda bayar, atau setiap tahun Anda bayar. Cuma pertanyaannya, kapan Anda bayar? Sebelum masuk ke tempat kos, baru masuk, atau malah 1 bulan Anda sudah tinggal baru bayar. Nah, itu beda ya. Nah, itulah pembedaannya nanti yang disebut sebagai pembayaran di awal periode atau pembayaran di akhir periode. Nah, kalau tempat kos tadi, Anda bayarnya kapan? Pasti di awal ya. Anda ketika mau masuk, baru bilang, saya kos di sini bayar misalnya 4 juta dalam setahun. Nah, 4 juta Anda bayar di awal. Nah, itu yang disebut sebagai anuitas due, ya, terjadi di awal. Tapi kalau misalnya gini, Anda bayar tempat kos, tapi setelah Anda tempati 1 bulan baru bayar. Nah, jarang-jarang ya biasanya kontrakan yang seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya itu terjadi, berarti Anda namanya anuitas ordinary. Ya, pembayarannya di akhir periode. Habis 1 periode bulanan, baru Anda bayar. Atau habis 1 periode ketentuannya, apakah bulanan, apakah tahunan, baru dibayar. Ya, nah itu namanya ordinary. Nah, contoh ordinary yang lain adalah misalnya Anda minjam uang di bank. Ya, pinjaman uang di bank itu kita ajukan sekarang, kita terima uangnya sekarang, apakah langsung bayar sekarang? Tidak ya, angsuran pertamanya nggak dibayar sekarang, tapi bulan depan baru dibayar angsuran. Nah, itu namanya adalah anuitas ordinary. Nah, coba silakan pikirkan informasi kira-kira kegiatan bisnis apa yang Anda lihat. Nah, coba lihat apakah dia ordinary atau anuitas due ya untuk memahami konsep ini. Nah, kemudian kita lihat karena dia adalah bersifat rentang waktu, ada periode waktu, maka dalam future value anuitas dia ada dua juga konsepnya. Ada future value dan ada present value. Nah, sekarang kita lihat. Nah, misalkan seperti ini ya. Kita punya rentang waktu misalnya dari 0 sampai 6. Artinya apa? Kita punya pembayaran ataupun penerimaan yang sama setiap periode sampai 6 periode, misalkan seperti ini. Ya. Kemudian di tahun 1, nah yang present value ya tahun 1 ini kita bayar nanti. Jadi periode kita anggap ini tahunan ya. Anggap tahunan dulu. Nah, mana yang disebut sebagai present value
Ya, kalau misalnya kita menganggap present itu adalah sekarang, maka 0 itu adalah present value. Ya, di masa yang akan datang, 6 ini kita sebut sebagai future value. Oke. Nah, kalau di dalam anuitas, dia kan ada pembayaran yang sama. Misal tadi kita bayar tahun 1 10, tahun 2 10, dan tahun 3 10, tahun 4 10, sama 5 10, 6 10. Nah, ini disebut sebagai anuitas. Jaraknya sama per tahun, jumlah pembayarannya sama. Nah, kalau kita menghitung future value, maka nilai yang kelima kita arahkan ke sini. Ya, nilai ke sini, arah sini semua. Nilai tahun ketiga diarahkan ke sini semua. Nah, semuanya diarahkan ke sini. Nah, untuk menghitung 5 ke 6, ini satu periode. Ya, satu. Ini 1, 2, 2. Ya, 3 berarti 3. Ini 4, ini 5. Ya, 0 tidak ada. Ya, di 0 tidak ada, karena kita belum melakukan pembayaran. Nah, berapa uang kita di sini? Nah, ini rumusannya sama dengan future value tadi. Berarti P, atau kita langsung ya, 10 misalnya pangkat dikali 1 tambah I pangkat berapa nanti? I-nya. Ya, I-nya berapa? Nanti ditentukan sendiri. Kalau ini berarti pangkat 2. Kalau ini pangkat 3. Ini pangkat 4, pangkat 5. Nanti semua dijumlahkan. Nah, inilah yang disebut sebagai future value anuitas yang ada A-nya. Ya, ini yang disebut dengan future value anuitas. Nah, kita lihat di dalam kasus tadi. Nah, secara manual seperti ini kita lakukan ya perhitungannya. Kita hitung ini satu-satu, nanti ditotalkan. Nah, kalau misalnya kita lihat di rumus matematikanya, maka yang penjumlahan satu-satu tadi itu kita gabungkan ke sini. Nah, ini lebih simpelnya. Jadi 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I dia jadinya. Ya. Nah, dikali R. R ini apa? Yang A tadi, yang 10 tadi. Ya. Ini adalah pembayaran yang samanya. Berarti nilainya 10. Nah, berapa future value-nya? Berarti yang ke-6. Ya. Nah, sehingga kalau kita hitung berapa future value, ya, kita masukkan nanti ke rumusan yang tadi. Maka kita hitung. Nah, sehingga dia menjadi seperti ini. Future value 10 juta atau 10 kali 1 ditambah. Misalkan I-nya 0,15 setiap tahun. Ini 6 ya, karena dia periode 6 tahun. Dikurang 1 dibagi dengan 0,015. Nah, silahkan dihitung dengan kalkulator. Sekali ya, sekali ngitung aja. Berarti 1 ditambah 0,15 sama dengan, kemudian dipangkatkan 6 sama dengan, dikurang 1 sama dengan, baru nanti hasilnya 0,15 sama dengan. Nah ya, hasil kalkulator sama dengan yang ini nanti baru dikalikan dengan 10. Nah, nanti kita dapat akan hasilnya berapa. Coba dicek siapa yang bisa. Oke. Nah, inilah yang disebut sebagai cara untuk menghitung future value anuitas. Oke. Oke, sebagai contoh selanjutnya. 0, 1, ini bayarnya 5.000 sampai periode kelima. Ini per tahun ya, selama 5 tahun. Bunganya 16%. Nah, coba dengan cara yang tadi, berapa nilai uangnya di akhir tahun kelima? Oke, silakan. Terus latihan yang kedua, kalau dia menabungkan uangnya tiap bulan. Perhatikan, ini tiap bulan ya, ada M-nya berarti berapa? 12. Uangnya adalah 500.000 setiap bulan yang dia bayarkan. Berarti R-nya 500.000. Mulai bulan Januari 2009. Nah, lama ya. Sampai Desember 2019, tahun 2019 kemarin, dengan tingkat bunga 6%, berapa uang tersebut? Ini tantangan. Silakan, siapa yang bisa? Nah, berikutnya adalah present value. Nah, seperti tadi, ini kebalikan dari future value anuitas yang tadi. Silahkan dicobakan ya, sehingga formulanya nanti akan berbeda ya. 1 dikurang 1 per 1 tambah I pangkat N per I untuk secara keseluruhan ya. Supaya lebih jelasnya rumusnya menjadi seperti ini. Oke. Rumusan yang tadi dia menjadi seperti ini ya. Present value anuitas sama dengan R dikali
1 kurang 1 per, ya, 1 tambah I, ini I, pangkat N, ya, per I. Artinya nanti cara ngitungnya, cari ini dulu. 1 tambah I, cari dulu, baru dipangkatkan N. Nanti 1 kurang berapa hasilnya ini. Nanti ya, 1 kurang berapa hasilnya keseluruhannya ini. Baru sama dengan, baru dibagi dengan I secara keseluruhan. Terakhir nanti baru dikali dengan R. Berapa nilai R-nya. Ya. Nah, itulah menghitung present value anuitas. Nah, ini penjabarannya rumusan tadi. Nah, silahkan dihitung present value N-nya, pembayaran atau penerimaan yang sekarang ya. R itu adalah tadi 10.000 berarti ya. I-nya adalah tingkat diskonto, tingkat bunganya berapa? Misalkan dari contoh ini 18%. Ya, berapa nilai uang yang sekarang? Ya, seperti contoh di sini, Mukhtar menerima pinjaman atau akan meminjam sejumlah uang sekarang. Ya, dia mempunyai kemampuan untuk membayar itu hanya 1 juta per bulan selama 5 tahun. Ya, tingkat diskontonya 18% per tahun. Berapa jumlah pinjaman Mukhtar? Berarti pinjaman itu sekarang. Ya, berarti yang dicari adalah present value. Nah, sebelum kerjakan contoh ini, coba dikerjakan ini dulu. 0, ini 1 sampai 5. Ya, tapi ini R-nya adalah 1000. Ya, kita misalkan di contoh ini nanti I-nya misalnya 10%. Ya, silakan coba dihitung. Oke. Nah, berikutnya ini contoh juga. Silakan dicoba ya. Kita banyak latihan sekarang. PT Asra merencanakan membutuhkan dana 10 miliar untuk penggantian TEPA tetap pada tahun 2015. Artinya di masa yang akan datang nih. Perhatikan, ini meskipun di saat sekarang kita ngitung itu 2020, tapi ceritanya coba perhatikan. Dia mau 2015. Tetapi dia harus membayar itu mulai 2007. Bayangkan ya, artinya mana yang duluan mulai daripada selesainya? Mulai berarti ya, mulainya dari 2007, selesai 2015. Artinya 2015 adalah masa depan dari 2007. Ya, berarti ini adalah future value-nya, ini adalah present value-nya. Berarti yang ditanya adalah present value-nya ya dengan tingkat bunga 18%. Dengan R-nya ada berapa? 10. Nah, coba perhatikan lagi konsep ceritanya. Berapa dana yang harus dicadangkan per tahun? Nah, jadi ya, yang ditanya adalah berapa yang dicadangkan per tahun. Berarti yang ditanya adalah apa? R. Ya, tapi rumusan mana yang kita pakai? Tadi ada dua, mau future atau present. Nah, perhatikan. Untuk konsep kasus ini sedikit berbeda. Karena di dalam anuitas kita punya dua nilai. Nilai future value, ada nilai present value. Yang diketahui di sini nilai apa yang ada? Berarti future value ya, tahun 2015. Berarti dalam rumusan future value kita ada R. Ingat, lihat lagi rumusan yang tadi. Maka untuk memudahkan perhitungan, maka rumusan future value yang kita pakai karena future value yang diketahui ya, R yang ditanya. Nah, apa gunanya 2007 untuk menghitung berapa N-nya? Ya, silakan dihitung N-nya sampai 2015. Oke, paham? Nah, soal yang kedua, PT Asia memperkirakan peroleh penghasilan yaitu 250 juta per tahun selama 10 tahun. Ya, tahunnya N-nya sudah diketahui. Perusahaan menetapkan tingkat keuntungannya adalah 15% per tahun. Ya, berapa nilai investasi maksimal yang harus dikeluarkan? Ingat, investasi kapan dilakukan? Di awal atau sesudah? Di awal ya, berarti ketika ditanya berapa nilai investasi, berarti yang ditanya adalah present value. Ya, tetapi R diketahui, ya, R-nya diketahui, T-nya diketahui, I-nya ada, berarti dengan mudah kita bisa menghitung present value anuitas. Oke, paham? Silahkan dikerjakan dua soal ini. Nah, berikutnya kita bicara anuitas due. Ya, tadi kita bicara anuitas ordinary. Dari mana kita bisa lihat kalau dia adalah anuitas ordinary? Kita lihat dari sini. Perhatikan bahwa mulai pembayaran pertama itu dilakukan di periode 1. Tadi anuitas due apa artinya? Kita lakukan sekarang. Ya, kita terima uangnya sekarang, kita bayar sekarang. Atau kita sewa tempat kos sekarang, bayar langsung sekarang. Berarti
R-nya dimulai di titik 0 kalau dia anitas do. Nah, sehingga bentuknya bisa seperti ini jadinya. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini. Kalau dia anitas do, maka pembayaran pertama itu atau pembayaran yang dilakukan adalah di sekarang, mulai dari sekarang. Maka misalnya kita bayar itu 10, maka di titik 0 kita sudah harus bayar. Jadi pembayaran yang pertama itu untuk waktu sampai setahun ke depan. Ya, sampai di sini dia. Pembayaran yang dilakukan sekarang. Pembayaran dilakukan di titik 1 ini untuk sampai akhir tahun kedua. Ya. Untuk pembayaran 10 ini untuk di tahun ketiga, itu seterusnya, ya. Nah, ini bedanya dengan anuitas ordinary tadi. Nah, maka perhitungannya sedikit berbeda, rumusannya adalah ya hampir mirip sih sebenarnya dengan feature value yang tadi kita lihat formulanya. Ya, formulanya yang membedakannya itu adalah yang di sini. 1 tambah K. K ini adalah tingkat bunga atau I ya, bisa saja kita buat di sini I. 1 tambah I. Jadi formula feature value sama dengan formula feature value yang biasa, nanti dikalikan dengan 1 tambah K di belakangnya. Ya, untuk present value juga seperti itu. Anda salin lagi rumus formula present value dari anuitas biasa yang tadi, di belakangnya ditambahkan 1 tambah K. Oke. Untuk saat ini coba salin lagi rumusannya kira-kira seperti apa bentuknya. Silakan salin di dalam catatan masing-masing. Nah, berikutnya ini untuk contoh silakan dikerjakan ya dengan soal ini berapa nilai masa yang akan datang dari pembayaran jika opportunity cost. Opportunity cost ini adalah sebagai I ya, ini 20%, ini adalah 15%. Silakan dipahami soalnya dikerjakan. Nah, berikutnya kita masuk pada perpetuity. Ya, perpetuity ini beda dengan annuity. Dia kalau annuity ada jangka waktunya, batas waktunya 5 tahun, 10 tahun. Ya. Tapi kalau perpetuity dia tidak ada jangka waktu ke depannya. Jadi dia bukannya tidak ada, tapi akan terus menerus. Ya. Pembayarannya akan terus menerus sehingga N-nya itu kita tidak bisa definisikan karena dia terus tak terhingga. Nah, maka rumusannya adalah yang bisa kita hitung adalah present value-nya. Kita rumuskan dengan R dibagi dengan I. Ya, untuk feature value kita nggak bisa menghitung perpetuity. Kenapa? Karena N-nya tidak ada. Ya. Nah, sebagai contoh, silakan kerjakan ini berapa nilainya. Oke, berikutnya adalah hutang yang teramortisasi atau amortisasi loan. Ya. Hutang dibayar kembali dalam jumlah yang sama secara periodik dari waktu ke waktu. Nah, sebenarnya rumusan ini adalah sebenarnya kita menghitung R sebenarnya. Ya, karena pembayaran itu ada di R ya. Nah, karena dia adalah hutang, nah kembali lagi ke konsepnya. Hutang, kita kapan mengambil hutang? Di awal. Setelah itu baru kita bayar. Maka jumlah hutang itu adalah nilainya present. Maka untuk konsep hutang yang teramortisasi, kita bicara konsep present value. Ya, kita balikkan R sama dengan present value per diskon faktornya tadi. Coba cek lagi rumusan apa di bawah ini ya. Ini adalah simpulan di dalam secara matematika. Nah, ini contoh soalnya, silahkan dikerjakan sesuai dengan rumusan tadi. Nah, kalau mau membuatkan schedule bisa seperti ini. Pembayaran tadi masukkan di sini. Ya, kalau di anuitas biasa tahun 1, 2, 3. Ini bunganya, ini asuran pokok, ini saldo. Silahkan coba dihitung apakah sama dengan ini. Ya, ini untuk belajar. Nah, dari terakhir kita adalah effective annual rate atau EAR. Ya, ini adalah kita menghitung tingkat bunga efektif yang kita bayarkan atau yang kita keluarkan setiap tahunnya berapa. Ya, efektifnya yang kita hitung. Nah, ini didasarkan kepada berapa kali pembayaran yang kita lakukan, berapa tingkat bunga nominalnya. Nah, ini kita perhatikan. Nah, nanti kita hitung ya. Sehingga contoh misalnya gini, bunga tahunannya 12%, bunga dibayarkan triwulan dan jatuh bulan ya. Nah, kalau dia triwulan berarti setiap 3 bulan ya, setiap 3 bulan berarti M ada 4. Berarti dia dibagi 4
pangkat 4 dikurang 1 terakhir. Ya. Nah, coba dihitung. Nah, coba nanti bedakan triwulan dengan catur bulan. Berapa nilai efektifnya? Masukkan ke dalam formula ini. Silakan. Nah, berikutnya ini adalah latihan-latihan. Silakan dikerjakan sesuai dengan perintah soalnya. Ini latihan keduanya. Ini kuis, ya. Silakan nanti ikuti arahan Ibu kapan Anda mengerjakan ini, dan ini ada beberapa latihan lagi yang bisa kita kerjakan. Oke, sampai di sini selesai materi kita untuk time value of money. Silakan latihan, silakan dicari konsep-konsep soal. Kalau jika ada yang ragu, silakan ditanyakan di grup. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.